surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sekarang pagi ini pelajarannya adalah surat Al-Ikhlas. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang anak-anak coba kamu siapkan buku kalian, buku Al-Quran Hadis halaman 34. Nah, 34 itu ada surat Al-Ikhlas. Okay? Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq. Nah, sekarang gilirannya kita belajar tentang surat Al-Ikhlas. Okay? Nah, surat Al-Ikhlas itu apa? Surat Al-Ikhlas itu dikenal sebagai surat Kulhu. Nah, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Nah, surat Al-Ikhlas ini kita baca setiap hari ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan membaca surat Al-Ikhlas, maka dia memperoleh segala kebaikan dan dijauhkan dari segala kejahatan. Begitu anak-anak ya. Makanya kita akan tidur itu selalu kita membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Begitu anak-anak ya. Nah, bagaimana bunyi surat Al-Ikhlas? Marilah kita baca bersama-sama. Baiklah anak-anak, marilah kita baca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4 nggih. Nah, kita mulai disimak semuanya bukunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita hitung ayatnya berapa anak-anak? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ayat ke-1 bagaimana bunyinya? Ayat ke-1, Qul huwallahu ahad. Itu ayat ke-1. Nah, bagaimana terjemahannya? Mari kita terjemahkan bersama-sama. Qul, katakanlah, huwa dia, Allahu Allah, ahadun yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa. Nah, itu terjemahan ayat ke-1. Kemudian bagaimana terjemahan ayat kedua? Ayat yang kedua berbunyi Allahus samad. Allahu Allah. As-samadu tempat bergantung makhluknya. Allahus samad. Allah tempat bergantung semua makhluknya. Kemudian ayat yang ketiga bagaimana bunyinya? Lam yalid wa lam yulad. Kita terjemahkan. Lam yalid tidak beranak, wa lam yulad dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. Ngerti ya? Nah, itu terjemahan surat Al-Ikhlas ya. Mari kita ulangi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya apa tadi? Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Esa itu artinya apa anak-anak? Esa itu artinya satu. Artinya tidak ada Tuhan lain selain Allah. Ya, kalau kita mengatakan bahwa pohon itu Tuhan, batu itu Tuhan, patung itu Tuhan, salah. Ya, Allah itu Esa. Ya. Kemudian Allahus samad. Allah Tuhan bergantung kepada segala sesuatu. Allah bergantung ya, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini semuanya hanya bergantung kepada Allah.
tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Semuanya itu bergantung kepada Allah. Ya, tidak boleh menggantungkan kepada selain Allah. Ngaten ya. Kemudian lanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Bahwa Allah itu tadi esa artinya satu. Allah tidak beranak. Kalau Allah itu beranak, berarti Allah punya apa? Istri, ya. Kalau Allah punya istri, berarti Allah punya mertua dan seterusnya. Nanti kalau Allah itu punya anak, berarti nanti kemana-mana jadinya, ceritanya sudah lain. Berarti Tuhan itu tidak esa lagi. Karena apa? Karena punya anak, punya suami, punya istri, punya mertua. Jadi tidak esa lagi, gitu ya. Makanya lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan bapak, dan tidak ada Tuhan ibu. Yang ada apa? Yang ada hanyalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah Maha Tunggal. Begitu anak-anak ya? Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Apapun di dunia ini tidak ada yang menyamai Allah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Misalnya, siapa yang membuat roti anak-anak? Yang membuat roti adalah manusia. Roti dan manusia sama apa tidak? Tidak sama, ya. Begitu juga dengan Allah. Yang membuat manusia itu siapa anak-anak? Yang membuat manusia adalah Allah. Lah, samakah Allah dengan manusia? Tidak sama. Ya, berarti Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Begitu anak-anak ya? Bisa difahami nggih? Nah, malah kita baca setiap hari surat Al-Ikhlas ini untuk kita amalkan sehari-hari. Dalam bacaan sholat juga ada surat Qul Huwallahu, nggih, surat Al-Ikhlas. Akan tidur juga kita membaca surat Al-Ikhlas. Kita mau tidur membaca apa anak-anak? Membaca surat An-Nas, surat Al-Fatihah, dan surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, tadi surat Al-Ikhlas itu diturunkan di mana? Diturunkan di Mekah. Oleh karena itu disebut surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah. Begitu anak-anak ya? Ya, bisa dipahami nggih? Nah, sekarang kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang tugas kalian apa? Tugas kalian adalah menghafalkan surat Al-Ikhlas ini. Nanti dihafalkan, kemudian di voice dikirimkan kepada Bu Guru ya. Nah, selain itu kalian lihat halaman 35 anak-anak. Halaman 35 itu kalian disuruh menebali surat Al-Ikhlas. Di situ masih samar-samar ya. Itu kamu tebali sambil kalian belajar menulis. Nah, belajar menulisnya pun harus benar, harus dari kanan ya, harus dari kanan. Tidak boleh walaupun tinggal menebali itu harus benar, tidak boleh dari kiri, tetapi menulis huruf Arab itu dari mana? Dari kanan. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang kalian selamat mengerjakan tugas. Dari Bu Guru cukup sekian. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.